manajemen. Oke, sudah ya. Oke, sudah saya record teman-teman. Oh, ada yang bocor? Tolong di-mute dulu, Cornelia, di-mute. Iya, sudah ya. Fulgensia, iya, di-mute ya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Salam, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Kita pagi hari ini akan memulai perkuliahan mata kuliah pengantar manajemen, yang dimana mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar tentang hal-hal lain yang terkait dengan ilmu sosial. Nanti ada teori-teori terkait manajemen yang mungkin akan Anda temui beberapa tahun kemudian ketika Anda tes CPNS, tes BUMN, atau bahkan tes, masuk ke polisian ya, ke angkatan ini banyak mengambil dari mata kuliah manajemen dasar, termasuk yang akan saya jelaskan, itu ya. Apapun bidang pekerjaan Anda, akuntan, bankir, lawyer, dokter sekaligus ya, itu harus paham tentang manajemen, dasar manajemen, basic manajemen. Nah, basic manajemen inilah hari ini yang akan kita bahas ya. Seperti apa sih basic manajemen yang kita akan bahas? Nah, tentunya kita akan berkenalan dulu nih dengan beberapa tokoh ya, tapi sebelumnya ini intermezzo, kemarin ada yang tanya, "Bu, bukunya pakai apa untuk mata kuliah Ibu pengantar manajemen?" Nah, ini bukunya yang saya pakai ada 2, punyanya Prof. Hani Handoko sama punyanya George Terry. Ya, kalian bisa cari Tokopedia atau tidak, kalau enggak nanti saya share linknya untuk, tokonya ya, atau mungkin kalian mau cari sendiri juga boleh. Harganya cuma 80.000 aja kok yang asli. Usahakan beli yang asli ya, supaya kalian juga punya pride, menghargai hak cipta, karena menulis buku tidak mudah, supaya besok kalian kalau bekerja juga dihargai orang balik, karena karma baik Anda akan berbuah juga ke Anda gitu ya. Selama harganya tidak sampai ratusan ribu, 500.000, 750.000 gitu ya. Ada buku yang lebih mahal ya, ini paling murah di bawah 100.000. Mungkin bisa kolektif kalau pesen bareng-bareng gitu kan, nanti, ongkirnya bisa ditanggung bareng-bareng gitu, teman-teman. Jadi ini bukunya yang manajemen edisi kedua yang sebelah kiri ini, pakai yang punyanya Pak Hani Handoko. Nah, ini gambarnya Prof. Hani Handoko. Jadi beliau ini adalah profesor dari Fakultas Ekonomi Bisnis di UGM, teman-teman. Nulis buku beliau ya, sudah terkenal sekali. Atau buku yang kedua yaitu Dasar-dasar Manajemen, pakai punyanya George Terry. Nah, George Terry ini adalah salah satu ahli dari teori manajemen yang akan kita bahas ya. Beliau ini juga seorang profesor di universitas di Amerika Serikat ya. Jadi ini merupakan, seorang pakar manajemen yang juga menulis buku. Jadi kita punya 2 buku utama. Ini aja boro-boro ya, untung-untungan 2 buku ini apa kalian baca atau tidak. Tapi sebagai anak fakultas, FEB ya, anak FEB harus punya buku manajemen, apapun jurusannya, maupun Ekbang, walaupun akuntansi, walaupun nanti keuangan, tetap harus punya buku dasar manajemen. Nah, karena dari awal inilah nanti bercabang ya, ada yang manajemen keuangan, manajemen proyek gitu kan, manajemen, apa namanya, pembangunan. Nah, ini dasarnya di sini, teman-teman. Jadi, ini sudah sangat terkenal. George Terry itu sangat dikenal karena teori dasar manajemennya yang bisa digunakan di berbagai bidang. Jadi, istilahnya ini buku yang babon wajib kita punya gitu, apapun bidang pekerjaan kita nanti ya. Jadi, silakan nanti mencari bukunya sendiri-sendiri. Oke, atau dikolektifkan satu kelas gitu ya, karena ini sifatnya manajemen itu, ilmu pengetahuan basic yang kita harus punya ya untuk mendukung, pekerjaan profesi kita besok ke depan. Nah, kita berawal dulu nih, cerita dulu ya, cerita awalnya kenapa, manajemen itu hal yang penting dan hal yang istilahnya sangat populer ya, istilah manajemen itu. Kenapa bisa muncul, siapa ini pencetusnya, diawali dari bagaimana, dari sejarah pemikiran tentang manajemen ini dicetuskan oleh Bapak Taylor, Bapak Frederick Taylor. Jadi nama ini harus kalian ingat di otak. Kenapa? Biasanya sering muncul di tes-tes profesi di CPNS gitu ya. Siapa Bapak manajemen ilmiah? Taylor, Fayol, atau Maslow, atau Ansoff misalnya. Jadi
Nama-nama orang ahli inilah yang biasanya sering muncul di tes ya, termasuk tes Bank Indonesia waktu itu juga muncul siapa bapak teori, manajemen ilmiah, itu adalah Frederick Taylor itu ya. Nah Taylor ini dia hidup di masa industri, era industri di Inggris ya, revolusi industri di Inggris ketika Inggris saat itu sedang besar-besaran merombak, perekonomiannya dengan banyak pabrik, membangun banyak pabrik ya. Yang awalnya bukan, mesin, sekarang dirubah jadi mesin semua, jadi banyak pabrik saat itu sehingga devisa negara di Inggris itu, melonjak. Nah, disitulah muncul tokoh yang bernama Frederick Taylor di tahun 1886 ini, Taylor itu bekerja di pabrik ya, mungkin dia seorang mandor atau seorang ilmuwan atau pengamat ya yang diberikan tugas, me-manage sebuah, apa namanya, pabrik dan dia melihat pergerakan mesin, di sini ada mesin ya, mesin pabrik ini yang berupa ban berjalan. Jadi ban berjalan ini ada gerakan time and motion study. Jadi awal time and motion study inilah dia amati. Jadi kalau orang pinter tuh ngelamun aja jadi teori ya. Jadi kayak Pak Frederick Taylor ini dia mengamati bahwa time motion and study ini berimbas kepada efisiensi kerja, teman-teman. Jadi semakin dia cepat gerakannya, nanti orang menghasilkan produknya itu juga semakin banyak. Jadi semakin efisien, semakin biayanya kecil. Kalau gerakannya semakin lambat, otomatis biaya yang dihasilkan semakin besar, harga jual juga semakin mahal. Dia amati itu. Nah, dari sinilah dia menyimpulkan bahwa motion and study ini akan dijadikan konsep efisiensi dan efektivitas. Teman-teman harus paham istilah efisien dan efektif. Sering dengar, tapi kadang ada yang tidak paham apa yang dimaksud efisien, apa yang dimaksud efektif. Efisien berkaitan dengan uang, money, uang. Sedangkan efektif berkaitan dengan cara, metode. Jadi, ketika ada sebuah kegiatan dikatakan efisien itu apabila dia hemat, dikatakan efektif apabila caranya itu tepat, tidak bertele-tele, tidak banyak effort ya, yang dimaksud efisien dan efektif itu. Dengan pengorbanan yang singkat, dengan biaya yang kecil, itulah yang disebut efisien dan efektif. Tapi tujuan juga tercapai. Nah, inilah awal dari bibit tentang pemikiran manajemen. Bagaimana menciptakan sebuah output dengan sebuah kegiatan proses, sehingga proses itu hemat, tapi juga proses itu nggak ribet gitu loh, nggak ribet. Nah, disinilah munculnya awal manajemen dari Frederick Taylor berpikir ya, ketika melihat pekerja pabrik. Nah, dari sini si Pak Taylor ini merumuskan prinsip-prinsip manajemennya yang disebut dengan Principle of Scientific. Kenapa disebut scientific? Karena bersifat ilmiah. Ilmiah itu kemarin ada yang saya tanya, ada yang dari kedokteran, ada ternyata kalian berasal dari ilmu alam, ya kan? Nah, Pak Taylor juga. Pak Taylor ini berangkat dari pengetahuan tentang angka, ya, tentang pabrik, engineer, karena dia seorang engineer, seorang insinyur, seorang yang berlatar belakang dengan kekuatan hitungan ya, kekuatan hitungan. Jadi makanya disebut scientific ya, sains dari hitungan. Sehingga dia menulis buku berjudul Principle of Scientific Management. Itu tahun 1911. Bayangin tahun 1911 Indonesia lagi ngapain? Sedangkan Taylor sudah bikin apa gitu ya. Bisa dibandingkan kenapa dia jadi negara maju, sedangkan kita masih belum. Karena pemikiran-pemikiran pencerahan itu sudah muncul di abad itu ya, ketika orang-orang sudah mulai menghasilkan sebuah karya. Yang awalnya itu disebut dengan, scientific management sehingga dari inilah, maka Taylor mendapat julukan Bapak Manajemen Ilmiah. Harus diingat teman-teman ya, per hari ini anak-anak akuntansi 1B pengantar manajemen sudah tahu bahwa Frederick Taylor adalah Bapak Manajemen Ilmiah. Besok kalau ada tes, soal, ingat slide ini. Wajahnya madep ke kanan dan tulisannya seperti ini, Frederick Taylor. Jadi ketika ada tulisan Taylor yang mana, dia siapa, dia ngapain, awalnya apa yang membuahkan hasil pemikiran tentang manajemen yang saat ini kita terapkan di semua, perusahaan itu awalnya pemikirannya dari dia. Tapi dia punya kelemahan ya, namanya awal teori punya kelemahan teman-teman, karena
berangkat dari ilmu alam, tentunya pemikirannya kaku, ya pemikirannya kaku sehingga, tidak bisa dipakai ke birokrasi yang sifatnya sosial dan humanis, karena dia melihatnya adalah angka, hitungan, produktivitas, ya kerja yang cepat. Makanya kan dia berawal dari pabrik, karena pabrik itu hitungan output-nya adalah banyak atau kuantitas, banyaknya produk output yang dihasilkan, ukurannya itu angka, ukurannya angka. Semakin banyak, semakin cepat, itu efisien dan efektif, sehingga harus di-manage, harus ditata ulang. Itu yang disebut dengan scientific management theory, berbasis angka, makanya disebut sains. Makanya saya bilang ilmu alam, sains. Jadi ini Pak Taylor dari ilmu alam, itu ya. Nah, ini dikembangkannya tahun atau awal 1920, abad 19, abad 20 mungkin kita masih perang ya di sini memperebutkan wilayah entah apa, di sana sudah menemukan tentang berpikir ilmiah, ya kan? Makanya please deh sekarang nggak usah debat-debat lagi, pikirkan sesuatu untuk Indonesia 20 tahun ke depan, teori apa yang bisa, berdampak pada dunia gitu ya. Nah, teori scientific management ini, itu basicnya adalah tentang pendekatan output, jumlah hasil produksi. Ya, ingat produksi. Sehingga nanti kalau kalian bikin skripsi atau bikin penelitian atau apapun itu, yang namanya produksi atau produktivitas itu ukurannya angka. Tapi bukan ukurannya sebuah kualitas ya, angka, baru angka loh ya, baru angka banyak-banyakan. Beda dengan kualitas. Jadi harus ada, pengertian 2 kualitas versus kuantitas. Kualitas itu adalah sesuatu yang dinilai lebih dari kuantitas ya, ada indikatornya, bagus itu seperti apa, kriterianya, sedangkan kuantitas itu jumlah banyak-banyakan, angka. Nah, Pak Taylor ini ngitung angka gitu ya. Nah, supaya dia tidak boros, supaya tidak apa namanya, tidak lama hasil output yang banyak ini, makanya dia bikin, teori scientific management. Nah, pendekatannya kan terlalu pabrik sekali, mesin banget gitu ya, teman-teman. Dan kadang mengabaikan manusianya, supaya outputnya banyak, terus tidak boros, lalu apalagi, hemat dan sebagainya. Nah, itu ditambahin pegawainya lebih banyak, kerjanya juga ditambah lemburnya, mesinnya dipercepat, tapi orangnya juga diperbanyak, akhirnya aspek manusiawinya mungkin agak sedikit dikesampingkan. Ya, dan psikologisnya juga tidak difikirkan, sehingga kan waktu itu revolusi industri meledak ya, banyak sekali, wabah, penyakit, dan sebagainya ya, wabah Black Death waktu itu, wabah Black Death itu seperti Covid tapi lebih parah lagi ya. Nah, dari sinilah, kelemahan teorinya Taylor ini muncul ya, karena komponen mesin itu tidak bisa dipakai ke bidang yang lain gitu ya, hanya diukur sebagai produktivitas, tidak diukur kinerja dan kualitasnya. Jadi kalau ada, pertanyaan, "Siapa pencetus scientific management theory?" Ingat namanya Frederick W. Taylor. W-nya ada, tengahnya saya lupa, biasanya kita hafalkannya belakangnya aja marganya Taylor gitu ya, Frederick Taylor, oke? Nah, itu, dari awal, sejarah munculnya manajemen pemikiran. Nah, ketika ada teori baru seperti itu di belahan dunia yang pemikir ya, Eropa dan juga Amerika, ini Eropa terutama ya, waktu itu revolusi industri kan dari Inggris turun ke Prancis ya. Nah, karena ada teori ini, otomatis ada ahli lain yang mendengar dan juga tahu perkembangannya, sehingga tergelitik untuk mencoba mengulas kembali benar atau tidak ya, dari pemikirannya Taylor itu tentang mekanisme, efisiensi dan efektivitas kerja itu harus di-manage ya, harus dikelola dengan baik. Sehingga tokoh bernama Fayol ini mendukung teorinya Taylor gitu ya. Tetapi yang Fayol ini ada sedikit perbedaan, walaupun dia mendukung, menyetujui Taylor, tetapi dia memperluas, menambahkan bahwa punyanya Taylor itu, bisa juga kok dipakai ke hal yang bersifat administrasi, ya. Yang tidak hanya di pabrik, tapi bisa di kantor, di administrasi yang bentuknya, lembar dan dokumen, yang lebih ke human ya, manusia. Sehingga Fayol ini, Henry Fayol ini memperkenalkan teori barunya dengan 14 prinsip manajemen. 14 prinsip manajemen. Jadi teman-teman harus ingat,
dari Taylor, lalu didukung sama si Fayol. Jadi ini terkenal ya, 2 orang ini sangat terkenal di dunia manajemen. Jadi kalau baru mendengar, ya syukurlah, mudah-mudahan selamanya Anda akan ingat bahwa Taylor dan Fayol ini sangat terkenal, tapi kalian tidak boleh lupa timeline-nya duluan Frederick Taylor, habis itu baru Henry Fayol. Fayol menyempurnakan punyanya Taylor yang masih kaku ya. Nah, si Taylor ini dia akhirnya merumuskan 14 prinsip manajemen dari pemikiran Taylor, di mana sebenarnya manajemen itu sifatnya tidak kaku, masih bisa fleksibel. Karena ada yang disebut dengan pembagian kerja, wewenang, mendisiplinkan orang gitu ya. Perintah itu harus seragam, seperti unity of command maksudnya. Lalu ada kesatuan tujuan, harus kompak, jangan sampai pimpinan bilang apa, supervisor bilang B, lalu anak buahnya nerimanya C, perintahnya, tujuannya berbeda. Nah, itu tidak bisa. Nah, ini Fayol yang memikirkan ya, sampai kepada kita harus mendahulukan kepentingan bersama, kepentingan pribadi itu nanti dulu, itu juga Fayol yang mencetuskan. Sampai ada, kepenggajian yang sifatnya mungkin gaji ke-13, itu Fayol juga yang menentukan waktu itu ya. Memikirkan itu, sampai ke arah kesetaraan antara para pegawai gitu ya, stabilitas antar jenjang, pekerja, hingga inisiatif-inisiatif ide itu harus muncul, dan terakhir adalah semangat atau etos kerja dari tim itu harus ada, sebagai bentuk dari proses manajemen. Nah, inilah pemikiran dari Henry Fayol yang menyempurnakan Taylor ya, bapak manajemen teori yang modern. Jadi kalau Fayol tadi scientific masih klasik, sedangkan yang Fayol ini yang sudah modern. Jadi Bapak teori manajemen modern. Jadi jangan ketukar, nanti kalau ada satu soal yang pertama tentang siapa Bapak, manajemen ilmiah, A. Taylor, B. Frederick, A. Taylor, B. Fayol, C. apa, terus yang bawahnya ada soal lagi, siapa Bapak manajemen teori yang modern? Jawabannya masih sama, terus bingung mana ya, Fayol dulu apa, Taylor dulu. Biasanya kalau tidak paham timeline seperti ini, bingung, Taylor yang mana, Fayol yang mana. Makanya saya bawakan gambar wajah bapaknya gitu ya. Kalau yang Fayol lebih mirip Kolonel Sanders ya, lebih mirip pemilik KFC gitu kan. Kalau Taylor tadi sangat ini ya, kaku sekali ya. Oke, mau bertanya boleh, silakan ya. Sampai di sini jelas ya, teman-teman? Sudah tahu bedanya siapa yang Taylor, siapa yang Fayol ya? Jangan bingung, oke? Sudah paham? Nah, ini pemikirannya Pak Henry Fayol, itu tadi ada 14. Ini sangat terkenal sekali pemikiran tentang administratif manajemen teori. Jadi tidak kaku, jadi bisa dipakai di kantor, tidak hanya di perusahaan yang, pabrik ya, tidak hanya di pabrik, teman-teman. Oke, ini wajahnya Pak Fayol juga, semakin menua beliau, biasanya ilmuwan tuh semakin tua, semakin terkenal ya. Oke, ini 10 menit lagi kita akan close, karena saya pakai yang gratisan. Jadi nanti kita masuk lagi di link yang sama ya, sebentar, masih bisa sih, masih bisa. Oke, nanti baru saya info ya kalau misalnya sudah mau close, balik lagi gitu, nanti saya ingatkan di grup. Oke, jadi dari 14 prinsip manajemennya Henry Fayol, ingat ya, yang punya 14 prinsip manajemen modern itu Fayol, bukan Taylor. Kalau Taylor itu hanya efisiensi dan efektivitas sifatnya di pabrik. Tapi ketika sudah disempurnakan itu Fayol yang menyempurnakan ya. Nah, dia memberikan pengertian bahwa manajemen itu adalah sebuah proses ya, yang harus direncanakan, harus diorganisir, dikelola dengan baik, lalu harus diawasi juga beberapa sumber daya seperti keuangan, sumber daya manusianya gitu ya, sumber daya bahan bakunya ya, yang akhirnya tujuan bersama itu bisa tercapai secara hemat waktu dan juga hemat tenaga, juga effortnya tidak berlebihan gitu ya. Atau yang kita bilang disebut POAC. Kalau dalam
yang modern POAC ya, Planning, Organizing, Executing, dan Controlling. Tapi saat itu masih POCCC. Ya, jangan bingung nanti ketika POAC siapa nih itu. Siapa teori yang siapa ahli teori manajemen mencetuskan POAC atau Planning, Organizing, Executing, Controlling atau POCCC itu siapa? Fayol ya, jangan lupa namanya Bapak Fayol. Jadi kita kalau melakukan sebuah kegiatan itu harus direncanakan dulu teman-teman. Seperti Anda memilih jurusan manajemen kan pasti ada planning ya. Oh saya mau ke A, mau ke B, di planning. Anda berarti sudah melakukan sebuah pengelolaan sebenarnya ya, sudah melakukan sebuah manajemen. Lalu ada mengorganisir data-data, misalnya informasi, mengorganisir informasi ya, maaf. Lalu Anda perintah ya, ada perintah untuk memilih mana yang informasi dibutuhkan. Lalu kita mengkoordinir, eee, mengarahkan, setelah itu kita mengawasi. Maaf, gatal banget lehernya, aduh. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selain, Taylor dan Fayol, teori manajemen itu berkembang hingga saat ini ya. Ini timeline atau rentang waktu tentang teori manajemen. Selain itu, selain Fayol masih banyak lagi, disempurnakan lagi oleh Weber. Kalau Weber ini terkenal karena birokrasi ya, teori manajemen yang ada di birokrasi atau di, pemerintahan, milik ini ya, milik negara ya. Birokrasi itu adalah cara terbaik mengelola organisasi besar. Birokrasi itu seperti ada pimpinan, ada wakil, seperti itu loh. Birokrasi itu seperti jaring laba-laba atau ada susunan organisasi. Nah, itu disebut dengan birokrasi menurut Weber ya. Jadi ada Max Weber yang juga menyempurnakan teori manajemen. Lalu ada juga Pak Elton Mayo menyempurnakan punya Weber tapi juga basisnya dari Taylor dan Fayol. Tapi dia menambahkan sesuatu yang baru disebut human relation movement atau di sini masuk sebuah faktor psikologis pekerja juga dijadikan eksperimen bahwa sesuatu itu mengkoordinir orang, harus melihat orang itu kekuatannya di mana. Makanya ada tes psikotes ketika kita melamar pekerjaan, ya kan? Yang sudah saya ceritakan waktu tes BI, tidak lolos di psikotes, karena di situ psikologis pekerja itu juga harus diukur ya. Karena mereka sedemikian rupa sumber daya manusia yang mau bekerja di perusahaan itu, ya. Itulah disebut human relation movement dari Elton Mayo. Biasanya ini tidak banyak keluar nama-nama ini, yang sering keluar ya hanya Taylor, Fayol, Ansoff, nanti saya kasih tanda mana yang orang ini sering muncul dan penemuan pemikirannya yang paling berdampak gitu ya. Ini hanya menambahkan aja sih. Ada Chester Barnard, ini organisasi, dia juga menyumbang teori manajemen juga. Nah, perempuan juga ada di sini, Ibu Mary Parker juga tentang teori partisipasi dan konflik. Nanti ada topik tentang manajemen konflik, kebanyakan dari pemikirannya Mary Parker Follett. Ini ya, sehingga namanya mengelola orang ya teman-teman, itu perlu kerjasama dan pasti ada konflik kepentingan, keinginan masing-masing kubu itu perlu dikelola dengan baik supaya tidak mengganggu proses pencapaian tujuan. Nah, itu adalah pemikiran dari Ibu Mary Parker Follett. Mereka udah tua banget ya, udah nggak ada. Tahunnya aja lihat tuh. Kita aja belum lahir, jauh banget ya. Lalu ada juga Douglas McGregor. Kita ini cukup terkenal di kalangan orang psikolog ya atau jurusan psikologi, McGregor XY. Teori XY ini teori tarik menarik. Ini teori motivasi selain punya Maslow yang hierarki ya. McGregor ini bisa jadi salah satu teori motivasi juga, oke. Karena manajemen itu kan kompleks ya, di mana dia menyusun sebuah organisasi atau perusahaan atau sekelompok, orang gitu ya. Nah, sehingga di sini perlu ada teori psikologi juga.
human relation-nya. Nah, teori McGregor ini ya, XY ini tentang faktor yang mempengaruhi psikologi seseorang ya. Ketika X di sini adalah faktor pendukung, orang ingin naik pangkat itu karena apa gitu ya, bisa jadi Y itu adalah faktor yang penghambatnya. Jadi teori psikologi ini ada di manajemen juga, ada singgungannya, sehingga kita sebut teori XY. Kok ada garisnya ini kenapa nih? Aduh, oke. Yang berikutnya ada teorinya dari Herbert Simon. Ini cukup terkenal, tapi Pak Simon ini jarang kita muncul ya, teori keputusan. Nah, ini cukup diketahui saja. Pak Herbert Simon ini menyumbangkan teori manajemen menambahkan tentang teori keputusan di dalam organisasi. Karena ada seorang pemimpin atau beberapa pegawai juga perlu mengambil keputusan gitu ya sebagai proses dari manajemen. Misalnya aja mau merencanakan sesuatu, mau buka cabang perusahaan, mau di Jakarta atau Bandung itu kan sebuah keputusan. Nah, itu bisa pakai teorinya Pak Herbert Simon ya. Berikutnya ada Peter Drucker, ini juga terkenal. Mungkin nanti teman-teman bisa kasih tanda atau saya info. Peter Drucker itu terkenal banget ya. Ini Bapak manajemen modern, lihat fotonya aja sudah berwarna, tidak hitam putih lagi kayak zaman Taylor yang di pabrik itu. Nah, otomatis ini sudah modern ya. Dan Drucker ini terkenal dengan konsep MBO. Nanti kalau kalian pernah dengar MBO di soal tes bank, tes masuk di bank atau CPNS atau BUMN, siapa pencetus teori manajemen manajemen by objektif MBO? Manajemen by objektif ini punyanya Peter Drucker. Ya, di sini maksudnya adalah objektif adalah tujuan. Jadi karyawan itu punya andil atau punya kesempatan, punya hak untuk dilibatkan dalam penentuan goals atau tujuan. Makanya ketika ada sebuah proyek kecil, itu pasti ditanya kita mau menyelesaikan berapa lama membangun gedung ini, misalnya itu tim arsitektur gitu ya sama sipil. Sedangkan klien membutuhkannya dalam waktu 10 tahun. Kita kalau bisa berapa tahun dulu supaya nanti ada evaluasi. Nah, ketika duduk bersama dan semua orang punya jawaban, ya, itu disebut manajemen by objektif. Itu hasil dari buah pemikirannya Peter Drucker. Beda sama Taylor ya. Tidak ada manusianya harus didengarkan. Yang penting cepat hasilnya banyak gitu. Yang penting bisa memenuhi kebutuhan pasar. Manusianya tidak usah didengar. Nah, kalau yang modern manusianya didengar, dipahami psikologinya, diatur bagaimana orang-orang ini menempatkan posisi sesuai dengan psikis karakternya gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Ini makin ke sini, makin modern, warnanya makin kelihatan.